Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati khususnya pendengar masyarakat Kabupaten Kerong, tokoh adat, kepala suku, tokoh agama, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia. Tentunya pertama-tama dan tidak intinya untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kita masih diberi kekuatan sehingga dalam masa pandemi COVID-19 ini berkat karunia hidayah yang tidak henti-hentinya kita terima, masyarakat rakyat Kerong semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Nakum, saudara calon wakil Bupati Kerong. Saya Malensius Musui, dan disingkat Mama, mempunyai komitmen, inovasi, gagasan-gagasan, ide-ide yang kami akan rangkum dan terapkan dalam penyusunan rencana jangka pendek pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang dirangkum dalam visi misi program prioritas pasangan nomor urut 1 Markum Malen, punya visi misi, visi meneguhkan jati diri dan kemandirian Kerong dalam tingkai keberagaman. 5 pilar pembangunan daerah. Yang pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kreatif, inovatif, dan visioner. Sejak beberapa tahun terakhir ini, saya dipercaya karena menggantikan almarhum Bupati Bapak Celsius Watai melanjutkan visi misi tahun 2015-2020. Banyak program dan kegiatan yang kita tuangkan dalam penjabaran APBD. Memang semua belum terlaksana secara baik, namun kami lanjutkan visi misi di 2020-2024 ini. Yang kedua adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam keberagaman agama, adat, dan budaya. Keberagaman agama bahwa di Kabupaten Kerong ini dari semua pemeluk agama, Muslim, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau kepercayaan. Ini adalah Kabupaten Kerong sebagai miniaturnya Indonesia. Untuk itu, penjabaran yang ketiga, kesempatan pengembangan wilayah melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang berkeadilan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal, inovasi-inovasi, gagasan-gagasan, serta pelaksanaan dalam perencanaan. Saya ini sudah ini mendampingi beberapa bupati, wakil bupati hampir 8 tahun, dan menggantikan almarhum sudah hampir 1 periode karena terhitung dari 2,5 tahun. Ini yang menjadi saya berkeinginan dengan saudara Malensius Musui, kelahiran atau putra Wembi terbaik, putra Kerong terbaik, segudang pengalaman dari mulai menjabat kepala kampung 8 tahun dan diberikan kepercayaan juga kepala distrik 2 kali, beberapa kepala bidang karena sebagai ASN. Tapi saudara Malensius Musui sangat berani mengambil langkah dan mendampingi Muhammad Marco sebagai anak transmigrasi yang sudah 36 tahun bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Dari segi adat, karena ada di Kabupaten Kerong itu begitu banyak, kita harus dan bisa bersama-sama untuk menyatukan semua elemen masyarakat dari lembaga-lembaga adat dan budaya. Budaya juga begitu banyak, bahwa 26 paguyuban yang ada di Kabupaten Kerong, dan terus-menerus pasangan Markum Malen atau Mama ini akan kami bina, tingkatkan dari segi budaya-budaya itu. Yang ketiga, yaitu percepatan pengembangan wilayah melalui ketersediaan infrastruktur dasar yang berkeadilan, terintegrasi, dan berkelanjutan. Jadi beberapa atau 2 tahun sejak saya dilantik dan menggantikan almarhum, dari infrastruktur di Kabupaten Kerong ini panjangnya sudah 1.706 kilo. Bayangkan, ini harus merawat dan tidak mudah karena 1.706 kilo ini beberapa ruas
sudah mulai selesai. Saya mendampingi bupati terdahulu hanya bisa dikerjakan 3 kilo, 6 kilo, 9 kilo, bahkan sampai di Towe Hitam itu membutuhkan 93 kilo. Tapi dengan inovasi, gagasan, dan ide-ide itu saya tuangkan dan saya selesaikan di 2019 sudah sampai di Towe Hitam. Ini tembus yang tadinya jaringan pakai atau angkatan atau dimuat dengan udara, sekarang sudah bisa melalui darat. Dan tahun ini saya juga akan tingkatkan kembali, bisa 3 ruas sampai menuju ke Towe Hitam melalui dari Senggi, Web, dan Konggorubu sampai dengan ke Towe Hitam. Ini adalah komitmen kami untuk membagi anggaran itu seadil-adilnya karena ada klaster atau dapil 1, 2, dan 3. Dari dapil 2 itu juga kami tuntaskan jalan Bulu Kubun Yamas, Senggi, Waris. Ruas-ruas jalan ini juga sekarang sudah bisa dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Dari segi infrastruktur, dari dapil 3 mulai saya terapkan yaitu pola rigid beton karena saya mendampingi dan pernah, itu adalah pengalaman saya. Berbagai cara telah diinovasi bupati yang terdahulu, tapi manfaatnya, umurnya sangat pendek. Hanya kita bisa nikmati 3-1 tahun. Ya, inovasi-inovasi itulah saya kembangkan. Seperti kita ketahui bersama, jalan 2 jalur, pakai metode rigid beton, ketahanannya sampai dengan 3-15 tahun. Anggaran 3 kali lipat, tapi kegunaannya 10 kali lipat, bahkan 15 kali lipat. Ini yang terus menerus saya kembangkan untuk dari segi infrastruktur. Dari segi sosial, hampir tiap tahun saya juga telah membangun selama 2017 di daerah Kabupaten Kerom ini terkenal dengan 3T, terluar, terisolir. Nah, ini beberapa pembangunan rumah kami berikan kepada masyarakat karena kebutuhan dasar saudara-saudara kita di daerah 3T ini memerlukan sentuhan, dan itu juga saya sudah buktikan pada waktu 10 tahun terakhir ini. Saya berterima kasih kepada pada waktu itu saya menjadi wakil dan ada bupati, karena hampir 1 tahun saya diberikan kewenangan untuk turun ke lapangan, untuk turun ke masyarakat, menjaring aspirasi, melihat keluhan mereka. Itu adalah sangat luar biasa. Di periode pertama bahkan pasangan saya itu, kalau saya hitung, itu hanya efektif masuk kantor itu hanya 5 bulan. Tapi saya berterima kasih karena disuruh saudara wakil bupati turun ke lapangan. Itu pendekatan saya dengan masyarakat, menggali informasi dan potensi-potensi daerah, dan saya tuangkan di dalam visi dan misi ini. Itu dari infrastruktur dasar. Dan dari alat telekomunikasi, Kabupaten Kerom ini masih ada 49 kampung yang black spot. Apa artinya? Dari tahun ke tahun sejak 2010 itu hanya beberapa BTS yang kita bisa lakukan, kita bisa diringkan manfaat ke masyarakat. Tapi begitu sejak tahun 2018 saya pacu dan tingkatkan dari 91 kampung tinggal 49 kampung yang belum menikmati internet. Apa artinya? Sebagai seorang visioner yang itu terus menerus saya lakukan karena sebagai sekarang dengan adanya media sosial untuk manfaat dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan di daerah pelosok-pelosok bisa mengetahui atau bisa memanfaatkan ruang internet. Pada tahun ini saya sampaikan Palapa Ring Timur sudah kami bangun sejak 2018, terus ditambah lagi IndiHome atau jaringan Telkom yang sekarang sedang menuju ke Kerom sampai di Arso 7. Masih ada lagi beberapa BTS yang tahun ini saya akan mendapatkan 3. Dari segi ekonomi atau peningkatan tadi program 2.500 hektar jagung, 1 hektarnya kami bantu 750.000 dan beberapa bibit serta obatnya. Dari 2.500 itu rencana saya bahwa di bulan 11 sudah mulai bawa keluar atau dikirim keluar, yaitu di Jawa Timur sebagai untuk pakan ternak seluruh Asia Tenggara, yaitu di Blitar, pabrik-pabrik ini. Dan di samping itu juga saya sedang bekerja sama dengan Menhan membutuhkan tanah atau areal 20.000 sampai 30.000 untuk tanaman singkong. Ini sudah kami rencanakan jauh-jauh hari
Dan pada bulan lalu kami mendapat apresiasi, yaitu mulai penyelesaian beberapa yang tentunya permasalahan di masyarakat. Dari singkong itu juga kami kembangkan lagi sagu, ada ubi jalar, padi, beberapa komoditi lainnya untuk ketahanan pangan. Karena swasembada pangan di masa pandemik ini, kita sebagai penyangga Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura terus menerus. Tapi saya bersyukur dalam masa situasi pandemik bahwa di Kabupaten Kerom tidak terjadi kelaparan. Ini beberapa yang perlu saya sampaikan, sebenarnya masih banyak dari infrastruktur pendidikan, kesehatan perlu saya singgung kembali bahwa di beberapa tahun terakhir ini, sebelumnya Rumah Sakit Kuah Ingga itu adalah Puskesmas Plus, tapi 2019 saya naikkan menjadi Puskesmas tipe C dengan layanan yang sangat memadai. Memang ada beberapa yang belum terpenuhi karena untuk meningkatkan kinerja bagi aparatur dan pembangunan dari segi kesehatan. Dan pada tahun 2019 juga puskesmas yang ada di Kabupaten Kerom ini sudah mulai saya naikkan menjadi terakreditasinya. Puskesmas sudah ada dari mulai web Senggi, Arso Timur, Waris, Arso, Sekanto. Towe pun juga tahun 2019 saya bangun secara representatif pembangunan puskesmas yang terakreditasi. Ini tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit, masih terus dan saya akan kembangkan. Ini dari segi pendidikan. Masa pandemik ini saya mempunyai ide, gagasan, inovasi, yaitu sejak Agustus kita tidak perlu lagi daerah-daerah yang sudah mulai minimnya, yaitu penyebaran COVID-19 ini bisa tidak virtual lagi, seperti daerah Manem, Arso Timur sampai dengan Towe. 8 distrik ini untuk bertatap muka itu adalah meningkatkan kompetensi dari anak-anak didik dari mulai SD sampai dengan SLTA. Dan ada 103 yang kami didik dan berikan beasiswa keluar Papua. Ini terus-menerus juga saya akan tingkatkan dari segi pendidikannya. Yang keempat adalah pelayanan dasar, kesejahteraan sosial. Dan kemarin karena mengantisipasi pandemik ini hanya ada 2 perintah undang-undang, perintah presiden, perintah pemerintah provinsi Papua untuk penanganan masalah kesehatan dan pendidikan. Yang kelima adalah mewujudkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan ekonomi produktif berdaya saing. Sebenarnya Bapak sudah lakukan begitu banyak. Jadi beberapa pembangunan pasar itu dari tahun 2019, pasar-pasar yang telah kami dirikan begitu hampir semua distrik, dan ini terus-menerus nanti ke masing-masing kampung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya hormati dan saya banggakan, salam hormat untuk masyarakat Kerom dari Towe sampai alang-alang sampai Towe. Saya ingin berpesan membangun sebuah rumah dengan hati, bukan emosi. Mari kita membangun bersama. Tanggal 9 menentukan nomor 1 yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Santi. Tamne Isan Kefase. Bersatu bersepakat untuk membangun Kerom. Terima kasih.